banyak orang yang memilih untuk menghindar ketika diperhadapkan dengan masalah yang pelik. Apalagi kalau masalah itu terjadi karena ulahnya sendiri, ya, atau kalau orang bilang salah sendiri. Yakub, ya, Yakub yang di Alkitab nih ya, kebetulan nggak ada Pak Yakub ya hari ini, jadi kita bebas ngomongin Yakub nih hari ini. Nah, Yakub itu berkali-kali menghindar dari bertemu kakaknya. Siapa namanya? Esau. Wah, lulus sekolah minggu. Nah, Yakub ini menyadari bahwa dia telah memperdaya abangnya, memperdaya kakaknya ya. Ingat semua ceritanya ya. Nah, rasa bersalah yang begitu besar itu membuat Yakub ini punya prasangka buruk. Dia dibayang-bayangi, dia dihantui, tapi bukan oleh genderuwo, bukan oleh kuntilanak, apalagi arwah gentayangan, tapi dia dihantui oleh kesalahannya sendiri. Jadi kita baca ceritanya di penyeberangan sungai Yabok, ya, Yakub mengatur strategi, ya, dia mengatur siasat bagaimana dia mau bertemu dengan abangnya, dengan kakaknya. Nah, setelah semuanya menyeberang tadi ceritanya ya, tinggallah dia seorang diri dan tiba-tiba muncul sosok laki-laki misterius. Dan mereka bergulat semalaman. Mereka bertarung satu malam penuh. Ya, sepanjang malam ia bergulat dengan sosok misterius itu dan Yakub keluar sebagai pemenang. Meskipun kakinya itu atau pahanya itu apa ya tadi bahasanya di TB2 ini terkilir ya. Kalau di terjemahan baru yang pertama itu terpelecok. Wah, dulu saya waktu baca ini terpelecok nih apa gitu ya. Ternyata ketika diperbarui kan terkilir. Nah, pahanya itu terkilir gitu. Tetapi saudara, yang menarik, ketika selesai bergulat, Yakub justru menahan orang itu, menahan laki-laki itu untuk memberkati dia dulu sebelum pergi. Nah, ternyata dari banyak tafsiran, ya, belakangan kita tahu yang bergulat sepanjang malam dengan Yakub itu adalah Allah sendiri. Ya, narasinya memang demikian, bahwa Yakub bergulat dengan Allah dan Yakub sendiri yang menjadi pemenangnya. Kalau Yakub mati, ceritanya pasti selesai. Esau tidak akan pernah bertemu lagi dengan Yakub, gitu ya. Dan Yakub tidak akan pernah menyelesaikan perkaranya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sosok misterius yang mewakili Allah atau yang mungkin adalah Allah itu sendiri mengambil rupa manusia, memberi kesempatan untuk Yakub bisa bergulat dan berjuang, ya. Dan kalau dia menang itu bukan karena Allah kalah, ya, bukan karena Allah tidak berdaya di hadapan manusia, tetapi inilah cara Allah mau menjumpai, Allah mau mengubah pola pikir dan karakter Yakub. Ya, kemudian kita lihat nanti akan ada pergantian nama dari Yakub menjadi Israel. Ya, dia menjadi leluhur pertama dari bangsa Israel. Itu adalah simbol bahwa Yakub menjadi sosok yang baru, ya, menjadi orang yang baru. Dia berubah menjadi pemenang. Nah, saudara, pergulatan itu menggambarkan ada sebuah tekad, ada ketekunan. Yakub ini kan mau menyeberang itu dalam rangka berdamai dengan kakaknya, dengan abangnya Esau. Ya, tetapi mendapatkan halangan. Karena dia sudah bulat, dia sudah bertekad, dia mau untuk bertemu dengan kakaknya, apapun halangannya, apapun rintangannya dia hadapi. Sekalipun itu harus bergulat dengan sosok yang dia tidak tahu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, apakah Allah harus menggunakan cara seperti itu untuk mengubah seseorang? Ya, apakah Allah tidak bisa menggunakan berkat tanpa manusia harus berlelah-lelah, tanpa manusia harus bergulat gitu ya? Ya, bisa saja, namun Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk tidak henti-hentinya bergumul, tidak henti-hentinya berjuang, dan juga tidak berhenti berdoa. Ketekunan itu sangat diperlukan dan sangat penting dalam
kehidupan rohani kita. Itu digambarkan juga lewat perumpamaan Yesus, ya. Ada seorang janda memohon kepada hakim untuk membelanya. Tetapi sayangnya hakimnya itu adalah orang yang lalim, orang yang tidak benar. Ya, dia tidak punya hati nurani, apalagi takut akan Tuhan. Nah, ini pada saat itu terjadi konteks saudara bahwa ada ketimpangan sosial terhadap kaum lemah seperti para janda. Ya, jadi perempuan di masa Tuhan Yesus hidup di bangsa Israel itu ya, itu kelas 2, perempuan itu udah kelas 2. Ketambahan dia adalah janda lagi, itu udah makin turun lagi strata sosialnya, kelas sosialnya. Jadi dia adalah orang yang tidak dipandang di masyarakat. Ya. Masyarakat pada saat itu menambah tekanan sehingga mereka kurang dihargai, dan hakim yang adalah gambaran dari pejabat atau orang yang punya otoritas, yaitu dia memiliki kuasa dan dia menggunakannya secara tidak adil. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam kondisi itu tadi ya, dalam perumpamaannya? Ya, apa yang bisa dijawab oleh iman dan ketekunan dalam doa? Ya, saudara-saudara, banyak orang Kristen berdoa dengan tekun, tiba-tiba para penindas berubah menjadi orang-orang yang baik, kan enggak gitu ya. Ya, sampai akhir dari abad kedua Masehi, orang-orang Kristen itu masih ditekan. Ya, orang-orang Kristen itu masih dalam tekanan bangsa Romawi. Dan juga mungkin sampai sekarang, meskipun orang-orang Kristen ini rajin berdoa, tekun berdoa, ya, masalah itu tetap ada. Ya, penindasan kepada orang Kristen itu tetap ada, selalu ada. Ya, juga fitnah itu juga tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari. Nah, perumpamaan janda yang memohon kepada hakim itu adalah contoh dari ketekunan doa. Janda itu terus-menerus, apa ya, kalau bayi itu merengek gitu ya, meminta terus kepada sang hakim untuk membela perkaranya. Sampai si hakim itu merasa terganggu dan ia akhirnya membela si janda ini. Nah, pada titik ini kita bukan diajarkan untuk merengek atau terinspirasi menjadi hakim yang lalim itu. Sebenarnya bukan itu poinnya, tapi yang harus kita lihat ada kegigihan, ada ketekunan di dalam hidup sang janda itu. Ya, kalau kita bandingkan dengan kisah Yakub tadi yang bergulat semalaman sampai akhirnya dia ngotot untuk minta diberkati, ya, janda ini tidak kenal menyerah karena dia tahu betapa pentingnya berdoa dengan tekun, tidak putus asa tetapi konsisten. Ya, si janda itu tidak takut pada sang hakim. Nah, saudara-saudara, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar bahwa jika seorang hakim saja yang tidak takut Allah dan tidak mengenal belas kasihan, itu akhirnya tergerak oleh ketekunan si janda yang terus berjuang, nah maka terlebih lagi Allah yang penuh kasih itu. Ya, Allah yang penuh kasih itu pasti mendengarkan doa-doa yang disampaikan dengan tekun. Ketekunan dalam doa yang digambarkan itu menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya sekali jadi, tetapi sesuatu yang terus-menerus berserah, terus-menerus berharap. Yesus mengajarkan bahwa ketekunan dalam doa adalah cerminan keyakinan bahwa hanya Allah saja yang benar, yang adil dan yang penuh kasih. Dan dia akan menanggapi dan menegakkan keadilan bagi semua orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya ketekunan akan membawa orang pada kedewasaan iman yang menghasilkan pengharapan kuat yang tahan uji. Ketekunan itu membentuk spiritualitas sabar dan tangguh sehingga mampu percaya menghadapi berbagai badai kehidupan. Ketekunan itu bukan sikap pasif dan menyerah, tetapi sikap aktif bertahan dan terus bertekun di dalam iman, terutama ketika mengalami kesulitan dan ujian. Tekun di dalam doa itu tidak sama dengan merengek atau memaksakan kehendak. Ya, namun di dalam ketekunan itu seseorang akan dipandu untuk melihat
maksud dan tujuan dari Tuhan. Rancangan Tuhan itu bisa jadi lebih baik daripada apa yang kita minta saat ini. Ya, bisa jadi justru lewat penderitaan, lewat berbagai kesulitan, kita dituntun pada tujuan yang lebih baik dan lebih mulia. Ya, bisa saja saat ini kita ada di tengah masalah yang pelik. Ya, mungkin tidak terbilang berapa kali kita berdoa sampai mengucurkan air mata. Nah, pesannya saudara, janganlah berhenti. Teruslah bertekun. Teruslah berdoa meskipun badai itu seolah tidak pernah pergi. Ya, ketekunan itu akan menolong kita untuk bisa merasakan bahwa di dalam doa kita ada tangan yang tidak kasat mata yang menopang kita agar kita tidak tumbang. Tuhan mengajari kita untuk berdiri di atas badai itu melaluinya dengan terus berpegang pada tangan yang perkasa itu, karena tanpa ketekunan dalam doa, tangan itu tidak akan pernah terasa apalagi terlihat. Ia juga tidak pernah akan terasa menggenggam dan menuntun kita. Hanya lewat ketekunan dalam doa membuat kita peka terhadap kehadiran Tuhan. Ya, dampaknya di tengah badai topan dunia pun hati kita akan senang. Setenang Paulus ketika ia dipenjara dan menanti hukuman mati, Paulus malah bisa bernyanyi memuji Tuhan. Inilah juga yang diwariskan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa tidak usah takut dan gentar di tengah penderitaan. Ya. Tadi dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi saudara, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah beritakan firman dengan gembira. Baik atau tidak baik waktunya, tetaplah bertekun di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati.